Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini Pak Beni, dan ini adalah video pembelajaran mengenai program linear, dan hari ini kita fokus untuk menentukan nilai optimum suatu sistem pertidaksamaan linear. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, dan mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat untuk belajar. Baik, Pak Beni langsung saja. Ini ada satu soal yang sudah Pak Beni siapkan untuk kamu. Mudah-mudahan kamu bisa belajar dengan baik. Perhatikan baik-baik. Yang ditanya nilai minimum fungsi fx, y sama dengan 5x plus 6y yang memenuhi pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, 5x plus 2y lebih dari sama dengan 15, dan x dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti yang minggu lalu sudah Pak Beni bahas pada part yang pertama, maka Pak Beni sudah merumuskan minimal ada 5 langkah untuk menentukan nilai optimum ini. Yuk sama-sama kita selesaikan bareng-bareng sambil kamu ingat-ingat 5 langkah itu apa aja. Bisa dipakai 5-5-nya, bisa kita ringkas menjadi 2 atau 3 langkah saja. Yuk kita coba langkah yang pertama. Langkah pertama adalah langkah-langkahnya yang pertama adalah kamu harus buat model matematikanya dulu. Nah, coba kalian perhatikan di soal ini, maka ternyata soalnya sudah menyiapkan bentuk model matematikanya, yaitu sistem pertidaksamaan linearnya sudah diketahui. So, berarti langkah yang pertama ini bonus buat kalian, jadi kalian bisa skip aja. Sudah ketahuan kok, ada 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, 5x plus 2y lebih dari sama dengan 15, x dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Ya, langkah pertama kita bisa skip saja. Kita langsung langkah yang kedua. Nah, ini agak PR nih, tapi kalian pasti bisa. Yaitu kalian harus buat grafiknya dan tentukan daerah hasil penyelesaiannya di mana. Nah, masih ingat cara membuat grafik dari suatu sistem pertidaksamaan? Nah, yuk kita sama-sama. Yang pertama, kita mulai dari garis yang 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Gimana Pak cara buat grafiknya Pak? Ingat, langkahnya adalah cari titik potong terhadap dua sumbu x dan y-nya. Jadi kamu bisa bikin tabel kayak begini aja, cukup sederhana. Nah, kalau dia titik potong dengan sumbu y, maka x-nya pasti 0. Taruh 0-nya di sini. Oke, kita bisa substitusi ke sini. Kalau x-nya 0 berarti 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6 ya. Jadi kalau dalam menyelesaikan, anggap tanda sama dengan aja. 2 kali 0, 0. Maka 3y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 2 deh. Nah, y-nya 2 di sini. Maka koordinat yang pertama 0,2. X-nya 0, y-nya 2. Terus titik potong dengan sumbu y sekarang. Titik potong dengan sumbu x sekarang. Kalau titik potong dengan sumbu x berarti y-nya yang 0. Kalau y-nya 0, maka kita substitusi juga ke sini. Jadi gimana dong? 2x plus 3 dikali 0 sama dengan 6. Gitu ya? Maka 2x, nah ini garis dulu, sama dengan 6. Maka x-nya sama dengan 3 deh. Ketemu ya? Jadi x-nya 3. Sehingga titik koordinat yang kedua adalah 3,0. Nah, dari dua titik koordinat ini kita bisa gambar sebuah garis di grafik ya. Perhatikan, kita gambar dulu grafiknya. Kita buat sumbu y, ini sumbu x-nya. Sumbu x-nya yang horizontal, sumbu y-nya yang vertikal. Perhatikan baik-baik. Titik koordinat 0,2. Berarti x-nya 0, y-nya 2. Ah, berarti y-nya ada di atas ya, di 2 di sini ya. 0,2. Sedangkan koordinat yang kedua
3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Di mana yo naruhnya? Ya, oke. Di yang sumbu X. 3,0. Nah, X-nya 3, Y-nya 0. Maka kita hubungkan dua buah titik ini menjadi sebuah garis. Nah, perhatikan baik-baik. Di soalnya 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Lebih dari. Kalau lebih dari, maka DHP-nya ada di sebelah mana? Ini garisnya di sebelah kiri kah atau di sebelah kanan kah? Ya, betul. Kalau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya pasti ada di sebelah kanan. Kalau X dan Y-nya dua-duanya positif ya. Ada di sebelah kanan. So, berarti kalau DHP-nya di sebelah kanan, kita arsirnya ke sebelah kiri atau ke sebelah bawah. Nah, itu berarti bukan DHP. Nah, garis yang pertama ya. Sekarang kita akan gambar garis yang kedua. Pelan-pelan ya kita ya. Sama-sama. Sambil kamu ingat. Sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua yang mana tuh Pak? Ini yang ini. Berarti 5X plus 2Y lebih dari sama dengan 15. Sama kayak tadi ya. Kita cari titik potong terhadap dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Buat aja kayak begini langsung. Nah, kalau memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kayak tadi. Ya, masukin substitusi, berarti 5 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 15. Maka 2Y sama dengan 15. Y-nya berapa dong Pak? Y-nya berapa? 15 per 2 berarti ya. Oke, nggak perlu dijadiin desimal, nggak apa-apa. Dalam bentuk pecahan aja, 15 per 2. So, berarti koordinat yang pertama 0,15 per 2. Sekarang kalau memotong sumbu Y, berarti, memotong sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Kalau ini lupa terus nih. Oke, memotong sumbu X, Y-nya yang 0, kita substitusi lagi. Kalau Y-nya 0, maka 5X plus 2 dikali 0 ya, sama dengan 15. Maka 5X sama dengan 15, X-nya sama dengan 3. Ya, gampang deh, 3. Nah, maka koordinat yang kedua adalah 3,0. Dah, dapat dua koordinat, kita pindah ke grafiknya. Yang pertama 0,15 per 2. 15 per 2 itu 7,5 ya. 7,5 berarti di Y, di atas. Ke atas saja di sini. Berarti 15 per 2. Yang kedua 3,0. 3,0 di mana ya? Di X berarti ya. X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, oh ternyata sama dengan yang tadi. Gak apa-apa. Dah, kita garis yang kedua. Nah, kita hubungkan ya. Perhatikan baik-baik. 15 per 2 sama 3-nya kita hubungkan. Nah, lihat di soalnya, 5X plus 2Y lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, tadi DHP-nya di mana? Oke, sama seperti ini ya. DHP-nya ada di sebelah kanannya garis. Maka kita arsir sebelah kirinya. Nah, atau sebelah bawah kalau di sini. Kita arsir lagi. Oke, ada X lebih dari 0, maka kita arsir yang sebelah kiri sumbu X. Bukan DHP itu. Y-nya lebih dari sama dengan 0, maka Y yang di bawah, yang negatif kita arsir, bukan DHP. Nah, sehingga daerah hasil penyelesaian dari grafik sistem pertidaksamaan linear ini adalah bentuknya di atas ya, DHP. Nah, selesai deh langkah ke-2. Membuat grafik dan menentukan DHP-nya. Sampai sini jelas? Tapi ini lanjut ya, pelan-pelan ya. Kita masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga apa tuh Pak? Ayo siapa yang ingat langkah ketiga? Langkah ketiga adalah kita pakai titik uji ya. Langkah ketiga itu adalah titik uji. Perhatikan. Titik uji. Nah, biasanya titik uji itu adalah titik pojok ya. Karena DHP-nya bentuknya seperti ini, maka yang memotong daerah hasil penyelesaian di titik-titik ujungnya, yaitu apa aja? Pertama yang ini, yang kedua yang ini, betul ya? Nah,
Ternyata cuma ada 2 ya di daerah hasil penyelesaian ini yang memotong daerah hasil penyelesaiannya. Berarti Pak yang 0,2 nggak perlu, karena dia tidak memotong atau tidak termasuk daerah hasil penyelesaian. Yang ini 0,0 nggak perlu, karena tidak memotong daerah hasil penyelesaian. So berarti cuma ada 2 dari titik ujinya, yaitu 0,15/2 dan di sini apa? 3,0. Nah, ada 2 titik ujinya. Kita pindah ke sini. 0,15/2 dan 3,0. Nah, kalau sudah ketahuan dua-dua buah titik ini, biasanya ada 3 titik ya. Yang satu lagi biasanya titik perpotongan, tapi kebetulan soal ini tidak, jadi cukup 2 titik saja. Maka langkah keempat yang eliminasi kita bisa skip. Kita langsung langkah yang terakhir. Langkah yang kelima, yaitu apa? Cari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Perhatikan baik-baik di soal. Di soal dia minta adalah sasarannya, tujuannya adalah untuk menentukan nilai minimum. Nilai yang paling rendah. Dari apa? Nih dari fungsi ini. Ini disebut namanya fungsi apa? Objektif. Atau fungsi sasaran. Atau fungsi tujuan. Purpose-nya, tujuannya apa? Untuk mencari nilai minimum. So berarti kita bisa substitusi langsung ke fungsi objektifnya. Apa tadi fungsi objektifnya? Yaitu 5x plus 6y. Oke ya, kita substitusi deh 2 titik uji atau titik pojok ini ke fungsi objektifnya. Kalau x-nya 0, berarti 5 dikali 0 ditambah 6 dikali y-nya 15/2. Gitu ya, fungsi objektifnya ya. Pak Bini kotakin aja. 5 kali 0, 6 kali 15/2 berarti ini bisa dibagi jadi 3. 3 dikali 15 jadi 45 ya. Maka titik yang terakhir yang harus kita uji adalah 3,0. X-nya 3 berarti 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 0. 5 dikali 3 15 ditambah 0 jadi 15. So, karena tujuannya atau sasarannya adalah menentukan nilai minimum, maka kita cari nilai yang paling minimum di antara 2 buah titik yang kita uji. Maka jawabannya adalah yes, ini ya. Maka nilai minimumnya adalah 15 deh. Oke. Mudah-mudahan ada 5 langkah yang selalu Pak Bini ingatkan ke kamu. Yang pertama adalah buat model matematika. Yang kedua, gambar grafik dan tentukan daerah hasil penyelesaian. Yang ketiga, cari titik ujinya yang memotong daerah hasil penyelesaian. Yang keempat, biasanya ada pakai eliminasi. Yang kelima, baru cari nilai minimum atau nilai maksimum dari soal yang diminta. Itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kamu bertambah paham. Ingat, matematika itu memang sulit ya. Tapi sulit itu kepanjangannya susah lupa, ingat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.